Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Novianti. Saya dari kelas 11 4. Di sini saya akan membuat tugas video pendidikan agama Islam biografi tentang Muhammad Ali Pasha. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih siapa itu Muhammad Ali Pasha? Nah, jadi jika teman-teman belum tahu, di sini saya akan menjelaskan biografi tentang Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir pada tahun 1769 di kota pelabuhan Kavala di kawasan Yunani Utara. Nah, Muhammad Ali Pasha dilahirkan dalam keluarga Islam Albania. Ayahnya yang bernama Ibrahim Aga, seorang komandan unit penjaga jalan yang saat itu ekonomi mereka sangat pas-pasan. Nah, malangnya nasib Muhammad Ali Pasha ini dia harus tinggal wafat saat kecil oleh ayahnya. Nah, tidak lama dari itu ibunya pun ikut wafat juga. Karena ia ditinggal wafat oleh ayah dan ibunya, jadi dia diasuh oleh pamannya. Nah, setelah pamannya itu wafat juga dan dia diasuh oleh gubernur Kavala yang saat itu adalah sahabat karib baik ayahnya. Nah, di masa mudanya, Muhammad Ali tidak mendapatkan pendidikan formal sama sekali. Ia buta huruf hingga usia 45 tahun. Kalian bayangin guys, dari dia kecil sampai umur 45 tahun, dia buta huruf, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Dan gimana caranya dia melanjutkan hidup tanpa bisa membaca dan menulis. Nah, jadi dia itu bertahan hidupnya, ia bekerja sebagai pemungut pajak dan pedagang tembakau. Nah, pengalaman berdagang inilah yang mengasah ketajaman berpikirnya dalam masalah keuangan, monopoli pasar, dan negosiasi di kemudian hari. Nah, lalu ia menikah dengan Aminah Hanim, seorang janda kaya yang merupakan kerabat dari gubernur Kavala. Pernikahan ini memberinya modal sosial, stabilitas finansial, dan beberapa anak, termasuk Ibrahim Pasha yang kelak menjadi panglima militer terhebatnya. Pada tahun 1798, Napoleon Bonaparte dari Prancis menginvasi Mesir. Kekaisaran Ottoman segera menghimpun pasukan dari berbagai wilayah untuk merebut kembali Mesir. Pada tahun 1801, Muhammad Ali Pasha dikirim ke Mesir sebagai wakil komandan pasukan sukarelawan Albania. Ali menyadari bahwa untuk mempertahankan Mesir dari nafsu imperialisme Eropa, ia harus memodernisasi negaranya dengan standar Eropa. Nah, kita masuk di A, militer modernia membubarkan misi Albania lamanya tidak disiplin. Ia membentuk angkatan bersenjata modern bersama Nizam Gadid atau tentara baru. Nah, ia menerapkan undang-undang wajib militer bagi para petani lokal. Ini adalah pertama kalinya dalam berabad-abad pribumi Mesir dijadikan tulang punggung militer negaranya. Nah, ia menyewa perwira-perwira veteran Prancis yang dikenal sebagai Sulaiman Pasha untuk melatih tentaranya dengan taktik dan disiplin modern Eropa. B. Ekonomi dan monopoli. Pertanian nasionalisasi tanah. Ia menghapus sistem pajak lama atau iltizam dan menasionalisasi hampir seluruh tanah subur sepanjang Sungai Nil. Ia memperkenalkan bibit kapas Jumel atau kapas serat panjang berkelas premium. Kapas ini menjadi komoditas emas yang sangat dicari oleh pabrik-pabrik tekstil di Inggris dan Prancis yang menghasilkan kekayaan yang luar biasa bagi kas negara Mesir. Nah, Muhammad Ali juga menerapkan sistem ekonomi merkantilisme, yaitu petani diwajibkan menjual seluruh hasil panen kepada negara dengan harga murah, dan negara lain yang menjualnya kembali ke pasar internasional dengan keuntungan berlipat ganda. C. Industrialisasi domestika. Tidak ingin Mesir bergantung pada barang impor barat. Ia membangun pabrik tekstil, pabrik gula, pabrik kertas, pabrik pengecoran besi, serta pabrik senjata dan mesio di dalam negeri. Ia mendirikan galangan kapal Iskandariah atau Alexandria yang mampu membangun kapal-kapal perang besar berteknologi tinggi pada masanya. D. Pendidikan dan beasiswa luar negeri lah, membuka sekolah-sekolah sekuler khusus yaitu kedokteran, teknik, farmasi, pertanian, dan hukum. Nah, ia mengirim ratusan pemuda berbakat Mesir ke Eropa, terutama ke Paris dan Prancis untuk belajar sains, teknik militer, dan administrasi negara. Salah satu tokoh terkenalnya adalah Rifa'ah At-Tahtawi yang kelak memimpin gerakan penerjemahan ribuan buku barat ke dalam bahasa Arab. Nah, pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Muhammad Ali Pasha mengalami kepikunan yang parah atau demensia. Pada tahun 1848, ia dinilai sudah tidak mampu lagi memerintah. Kekuasaan diserahkan kepada putranya, yaitu Ibrahim Pasha. Tragisnya, Ibrahim Pasha wafat hanya beberapa bulan setelah menjabat akibat sakit keras. Sungguh malang sekali. Nah, Muhammad Ali Pasha wafat pada tanggal 2 Agustus 1849 di Istana Ras El Tin, Alexandria dalam usia 80
tahun. Jasadnya dimakamkan dengan upacara megah di dalam Masjid Muhammad Ali yang disebut Masjid Al-Bastar yang megah di Benteng Kairo, sebuah monumen yang ia bangun sendiri untuk mengabadikan namanya. Nah, sampai situ saja biografi lengkap Muhammad Ali Pasha. Saya, Sheila Novianti, mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.